mendaki datang ke sini. Ini karunia dari Allah. Jangan berkecil hati datang ke majlis itu, melainkan harus berbesar hati, berbangga diri dengan karunia Allah. Harus himmong, jangan galau. Ini kadang sebaliknya, kalau pas terlihat wajahnya di majlis itu kepina bermasalah benar. Meramut moha, ya Allah, ditih kawalan aja menceleknya. Kalau pas lagi di warung umat semuringah, kalau di warung tuh wah semuringahnya, apalagi pas berdapat di mall cil aja, masya Allah, menampakkan kesenangan dan kebahagiaan di majlis cil. Pinanya terpaksa. Inilah yang seyogianya kita himungkan dalam hidup kita ini, manakala kita masih untuk kita kau berzikir kepada Allah, kau bersolawat kepada Rasulullah, kau berkhidmah dengan Rasulullah. Ujar Habib Ali bin Hasan Atas, amunnya ikam kada merasa himung dan berkhidmah kepada Rasulullah, hendak himung berkhidmah dengan siapa ikam? Yo, apakah ada manusia terhebat dari Rasulullah, termulia daripada Rasulullah, terbaik daripada Rasulullah? Ayo, tersayang daripada Rasul kepada umatnya, kepada pengikutnya, ada saja. Amun ikam kada himung dengan Rasulullah itu, hendak himung dengan siapa lagi? Dengan hantu-hantu kami itu, dengan hantu-hantu banyu itu, hendak himung dengan banyak. Allah Akbar. Itu kadang memberi tanggung jawab, kadang memberikan keselamatan, kadang memberikan syafaat. Yang ada menghilangkan syafaat, menghilangkan syafaat. Apalagi dengan bencong, gitu. Berdapat dengan bencong himung benar. Bagi yang berdapat dengan guru, ya, muhanya merangut langsung. Sampai himung dengan apa? Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Tidak ada satu orang pun kawa melaksanakan ibadah kepada Allah melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bujur. Sekecil apapun bentuk ibadahnya, laula rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah kada kawa, kada dipaksa-paksa gini kada kawa. Ente hendak beribadah, hendak sembahyang tengah malam, tambahnya lagi sembahyang maghrib aja bisa par isya. Sembahyang isya kena aja, kena. Kau bukan kena rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang mengolah kita semangat dalam beribadah. Bujur. Nah, makanya wajar kalau kita himung manakala kita merasa mendapatkan rahmat Allah. Maka rahmat yang paling afdal, yang paling besar itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang paling istimewa. Rahmat Allah itu adalah Sayyidina Muhammad, karena semua sifat Allah itu ada di dalam pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sifatnya Allah itu dengan pribadi Nabi Muhammad. Makanya apabila kita katuju dengan Rasulullah, kita panah dengan Rasulullah, pasti panah dengan Allah. Kita kenal Rasulullah, pasti kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala 99 itu ada dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengkaji keilmuan Rasulullah, mengkaji akhlaknya Rasulullah, mengkaji kepribadiannya Rasulullah, itu sama dengan mengkaji zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Karena semua sifat-sifat Allah itu diandak di dalam kepribadian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rahmat yang paling agung yang Allah andak itu adalah Sayyiduna Muhammad sagan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku hadirkan engkau kepada umatmu wahai Rasulullah, melainkan engkau itu adalah rahmatku. Rahmatku engkau itu. Jadi mereka itu mengenal rahmatku itu dengan mengenalmu wahai Muhammad. Kalau orang ada yang mengenal Allah tanpa mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dia bisa mengenal Allah tanpa melewati Rasulullah? Kada mungkin alias mustahil. Bujur, mustahil. Maka untuk mengenal Allah lebih detail, baik itu
apa namanya, kebesarannya, rahmatnya, ya, dan sifat-sifatnya itu ada dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah memberikan contoh yang baik, Rasulullah pandir yang baik, kepribadiannya yang baik, ya, melainkan itulah hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa taala diadak dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala kita himbung dengan Nabi Muhammad, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada kita berisi utuh, berisi harta, benda, rumah dan lain sebagainya. Himbung dengan Nabi Muhammad, katuju dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, itu lebih baik daripada segala sesuatu harta yang kita miliki. Khairum mimma yajma'un. Allahu akbar. Kalau alam semesta ini semuanya himbung dengan Nabi Muhammad, mereka tampilkan, mereka tuangkan kehimbungannya, kesenangannya dengan apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih, alamnya bertasbih, langit bertasbih, lautan bertasbih, pohon-pohonan bertasbih, benda-benda mati bertasbih kepada. Itu semata-mata menuangkan kehimbungannya mereka atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah, atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Himbung mereka itu, dituangkan himbungnya. Nah, kita himbung, tertuang himbungnya kita itu manakala kita beribadah kepada Allah. Mereka himbung menjadi hamba Allah, diciptakan oleh Allah, tertuang himbungnya itu dengan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang kalau himbung itu kan pasti, ya, apa ya, ekspresinya itu lain. Ya. Orang himbung karena ada satu kenikmatan, dengan orang bingung karena ada sesuatu masalah. Karena di muka, di raut wajahnya lain. Nang saikung wajah berisi utang, nang saikung wajah berisi duit. Beda apa kada? Beda. Nang saikung wajah belum berbini, nang saikung wajah sudah berbini, lain. Ya, nang saikung wajah bininya 4, nang saikung wajah bininya saikung, lain juga. Ujur-ujur lain nanti. Jadi luar biasa kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah, ini sekelumit daripada apa yang dikisahkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Jadi kesimpulannya, bergembiralah dengan karunia Allah. Manakala kita himbung dengan bertasbih, bersolawat, dengan memuji Nabi Muhammad, dengan beribadah ya mahdha seperti sembahyang, baca Quran dan lain sebagainya, kita sampaikan dengan kekawalan, dengan perguruan, dengan siapa saja, kada bapak itu kada termasuk ya, karena itu menuangkan kenikmatan. Fa'amma bi ni'mati rabbika, tuangkan ya, Pak hadis itu kisahkan nikmat itu biar orang itu kawan mencontoh, mengadopsi ya, nikmat yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita membaca kitab Adab An-Nabawi. Siapa yang hendak membaca silahkan, barokah. Jangan terpaksa, tempeleng nanti. Siapa yang baca, ayo. Sampai mana? Jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Seperti mana orang bosan, tidak merasa bosan melihat sepak bola, dan lebih tidak bosan lagi pemain bola. Kenapa kita tidak ya, selalu ya, merasa bosan ya, dengan menuntut ilmu? Karena itulah profesi kita. Ayo baca. An-nahyu 'anil akli. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-thamin 'ashar. Hadis berapa? 18. Ya, samin. Ya, gerak. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la aqulu muttaki'an. Hadis ke-18 daripada Sayyidina Abi Huzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jangan kalau makan itu muttaki'an sambil bersandar. Wih, nyaman banget.
Ya. Ini contohnya ya, kan ada juga seni. Ada nggak banyak? Banyak. Mana itu? Depan TV. Matanya sambil melihat TV. Nah, yang dimakan memang bukan nasi, cemilan-cemilan sambil bikin apa? Ya kan? Nah, nasi. Itu kan ada badab, kan walaupun cemilan lah itu ngarannya. Tetap makan juga, nggak boleh. Apalagi makan nasi, ya sambil bersandar ya. Emang asik Pak. Apalagi sudah tua itu. Kan 7 bandar bersandar sambil bonjol ada juga. Cok, sini coy. Nah pakai, nah batis kainnya. Nah batis kai, kenapa batis kai? Ya itu batis kai itu diurut, ya, nah dipijitnya sama cucunya, kainya sambil makan. Nah, kada beradab, udah boleh. Rasulullah SAW kada kata, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Makanya Rasulullah ini supaya parut tertutup. Amun kita nang sudah parut ini kancang dengan ikatan, tapinya dibuka ikatannya, biar terbuka parutnya lebar-lebar supaya masuk ke dalam parut banyak. Kita kayak ini kalau makan lah, ya, termasuk kita sebaratan gitu ya, jarang, ya, sekali lah kayaknya. Nah, ini akan insyaallah. Terus. Biografi Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu masyhur dengan kunyahnya dan namanya adalah Sayyidina Wahab bin Abdullah As-Suwaidi radhiyallahu anhu, dan dikatakan kepadanya Wahab al-Khair. Berdamping dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah. Ya. Sayyidina Ali pada tahu makamnya di mana, ada tahu Imam Ali. Kenapa dirahasiakan Sayyidina Ali makamnya? Ya, andai tidak dirahasiakan makamnya itu, maka banyak pada saat itu ya orang yang menggali kuburannya Imam Ali, karena dari ketangkasan, kecerdasan, keberanian dan lain sebagainya dimiliki oleh Imam Ali. Faedah dan pengajaran daripada hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata di dalam syarah hadis ini, ukhtulifa fi sifat al-ittika faqila an yatamakkanu fil julus al-akli ala ayyi sifatika wa qila an yamila ala ahadi shifaih wa qila an ya'tamida ala yadihi al-yusra ila al-ard. قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد الشقين، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الغطاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الغطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. Artinya para ulama berbeda pendapat tentang cara duduk itika. Ada yang berpendapat itika adalah semua jenis duduk yang boleh membuat rasa selesa ketika makan walau bagaimanapun posisinya. Pendapat lain mengatakan itika yaitu duduk mengiring ke salah satu sisi kanan atau kiri. Ada yang mengatakan itika adalah duduk dengan bersandar pada tangan kiri yang tegak di atas tanah. Al-Khattabi rahimahullah taala mengatakan ini mungkin ya lah. Jadi bersandarnya itu mana itika itu ya mutaki ya, itika artinya bersandar, ada memaknakan bersandar dengan tangan yang sebelah kiri, ada lagi menyatakan bersandar dengan tangan yang sebelah kanan gitu. Terus
Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang awam mengira bahwa duduk ketika makan berarti makan sambil duduk mengiring ke salah satu sisi saja. Anggapan itu tentu tidak benar. Bahkan duduk itu dengan cara duduk dengan bersandar pada alas yang ada di bawahnya, sehingga makna hadis tersebut adalah aku tidak duduk santai di atas bantal ketika makan seperti yang dilakukan orang yang menyantap banyak makanan. Ya. Artinya apapun yang disampaikan tadi, itika ya, mutaki ya, bersandar ya, yang baik bersandar dengan tangan yang sebelah kiri, mereng ke kiri atau mereng ke kanan, kayak ini sambil makan. Bukan itu yang dimaksud. Itu tidak termasuk itika atau mutaki bersandar. Yang dimaksud aku tidak makan dalam keadaan bersandar, ujar Rasulullah SAW adalah ya makan ya bersandar dengan alas yang diduduki di bawah. Nah, ya kayak tadi saya contohkan ya, nah, alasan duduk bersandar kan, ini yang dimaksud. Yang kada boleh ya, seperti ya. Artinya kada boleh di sini kada berakhlak, kada beetika makan. Iya. Tapi kalau ya makan kemudian ya seperti ini ya, bersandar dengan tangan sebelah kiri atau sebelah kanan ya, itu kan jadi masalah, kada termasuk itikah ya. Jadi itikah di sini adalah bersandar tubuh seseorang dengan benda seperti bantal atau guling ataupun apa namanya isnad, biasa ada kayak di majlis dan sandar ke situ, itu namanya itikah. Sehingga makna hadis tersebut adalah aku tidak duduk santai di atas bantal ketika makan seperti yang dilakukan orang yang menyantap banyak makanan. Aku tidaklah makan kecuali secukupnya sesuai keperluan. Oleh karena itu aku duduk seperti orang yang hendak bangkit. Duduk seperti ada. Jadi kalau makan seperti ini. Kan sandal dengan tangan sebelah kiri. Ini seperti itu. Jadi supaya perut tidak terdorong ke dalam. Jadi makannya nggak terlalu banyak, ya, secukupnya aja. Kita kira sama secukupnya juga, cuma cukupnya itu. Posisi enak. Posisi enak. Jadi secukupnya aja, cukupnya itu dikasih sepiring minta tambah lagi. 2 piring secukupnya. Rasulullah itu bujur-bujur, artinya tidak berhenti kecuali ya masih dalam keadaan ya apa, belum kenyang, sudah berhenti ya. Itu kalau kita kekenyangan baru berhenti kita. Masya Allah, tidak makan kalau belum lapar. Kita masih kenyang, masih mencari makanan lagi. Makanya itulah bedanya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit. Nah, itu paham itu. Larangan makan secara bersandar. Disunahkan bagi sesiapa yang hendak makan bahwa dia meraihkan adab-adab nabawi pada demikian itu. Disunahkan duduk ketika makan dalam keadaan berlutut dan menegakkan kedua tapak kaki, atau mengangkat kaki kanan dan duduk di atas tapak kaki kiri. Ini ya, nah, ini makan. Nah, atau boleh bersandar dengan tangannya sebelah kiri. Orang bangkit kan ini. Atau begini tidak apa-apa juga, makan. Nah, ini makan adab nabawi ya, seperti itu. Adab nabawi seperti itu. Boleh dimakan seperti ini, boleh. Itu adab nabawi. Karena ini masalahnya adab, jadi adabnya seperti itu. Ya. Kalau sekarang adabnya apa? Makan jalan. Makan jalan gitu. Aduh, ya apa? Di situ ada adabnya. Kayaknya kada kanyang-kanyang tuh, hendak tarus. Nah. Disunahkan. Habis.
Sekiranya seseorang tidak boleh makan melainkan dalam keadaan bersandar, maka hukumnya tidak makruh. Bawahnya baca apa? Kenapa sekiranya tadi? Sekiranya seseorang tidak boleh makan melainkan dalam keadaan bersandar, maka hukumnya tidak makruh. Tidak makruh ya. Seseorang tidak boleh makan melainkan dalam keadaan bersandar, maka hukumnya tidak makruh. Seseorang tidak boleh makan melainkan dalam keadaan bersandar, maka hukumnya tidak makruh. Maksudnya apa yang sekiranya seseorang tidak boleh makan melainkan dalam keadaan bersandar, dia sudah bersandar, maka hukumnya tidak. Apakah bersandarnya dengan misnad tadi atau ya, artinya kan seseorang sekiranya tidak boleh makan kecuali sudah bersandar. Maksudnya begini, sudah begini dia baru makan, jangan sudah makan baru begini ya, ini kan ya kan Ya. Sekiranya ya seseorang tidak boleh makan, jangan boleh makan dulu ya, melainkan dalam keadaan bersandar. Dia bersandar dulu Baru makan. Sekiranya itu bisa yogianya. Iya, seharusnya. Dan jangan makan dahulu, posisikan dulu inti sandarkan baik. Nah, supaya tidak makruh. Nah, Ya. Alhamdulillah.